Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Sahabat Prima, selamat datang di brand new show di Prima Radio, Happy Talk, presented by Happy Family Center. Abel Bahari, terima kasih. Thank you, yo. Yohanes Albertus, sign out. Thank you, Prima Radio. 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Sahabat Prima, selamat datang di brand new show di Prima Radio, Happy Talk, presented by Happy Family Center. Malam ini nggak sendirian Yohanes Albertus di sini. Kita akan bahas sesuatu yang menarik. Mungkin ada kontroversinya, mungkin ada sensasinya. Tapi setahu saya, masa kecil, masa muda adalah masa yang dianggap orang adalah masa yang paling bahagia. Masa di mana mereka bisa menikmati banyak hal tanpa mikir tanggung jawab yang terlalu gede. Tapi malam hari ini seorang Mabel Bahari, apa kabar Mabel? Baik. Punya cerita masa kecil yang agak menarik di sini. Iya. Oke, seperti apa tuh? Menariknya di mana nih? Menarik sedap gitu ya. Pakai micin ya? Iya. Oke. Jadi gini, mungkin kalau misalnya orang lain, anak-anak lain gitu, ya, mungkin punya kenangan yang indah. Betul, ya. betul. Memang banyak yang indah sih. Ya, aku banyak yang indah. Cuman ada satu cerita yang aku simpen sendiri dulu, ya, yang mana nggak ada yang tahu-tahu, dan mungkin pas waktu keluarga tahu pun juga, nggak nyangka sama sekali. Jadi sebuah sisi kelam dari kehidupan seorang anak kecil sebenarnya kita ngomong seperti itu ya, yang akhirnya terekspos dan membawa luka. Betul. Seperti apa luka itu diciptakan di awalnya? Lukanya dalam banget dan itu merusak citra diri ya, gambaran diri self-image sendiri. yang, merusak citra diri sendiri, dan untuk anak lain mungkin banyak banget dampaknya seperti itu. Dan untuk aku itu benar-benar aku jadinya aku jadi benci sama diriku sendiri. Padahal bukan Mabel yang bikin, tapi Mabel akhirnya menyalahkan diri sendiri karena kejadian itu. Iya betul, karena kejadiannya bertubi-tubi. Jadi aku akhirnya benci dengan kodratku sebagai perempuan. Kenapa harus perempuan gitu loh, kayak gitu. Coba mungkin dilahirkan dalam bentuk lain gitu, mungkin contohnya laki mungkin bisa istilahnya self defense-nya bisa muncul. Gak atau jadi objek kan kalau laki-laki gitu. Benar. Ada sih yang objek juga sih, cuman kan lebih banyak perempuan ya. Mungkin karena lemah kan. Iya, lebih enaknya lembut sih ya daripada lemah sebenarnya. Saya nggak setuju kalau perempuan itu lemah. Karena kadang-kadang saya diancam perempuan pun saya takut. Benar. Aku juga kuat kok. Kejadian itu seperti apa? Kalau misalnya kita boleh bongkar sedikit kisah lama atau luka lama itu seperti apa dan dimulai di usia berapa waktu itu? Aku lahir dari keluarga yang bisa dibilang sebenarnya happy family sih ya. Terus juga punya kedudukan ya cukup terpandang lah, maksudnya di keluarga, di daerah ya. Dan mama papa lengkap, mami daddy lengkap gitu kan. Cuman pada saat aku usia 4 tahun, bisa bayangin nggak, kamu umur 4 tahun? 4 tahun, 4 tahun ya. 4 tahun tuh masih kecil banget loh. Sangat itu, kecil. Ya kan, masih nggak punya dosa loh. Ya kan, dan masih nggak punya apa-apa lah, keinginan apa-apa nggak ada lah. Di saat 4 tahun itu, aku kena satu kejadian ya, yang sangat membekas banget, ya, menjijikan lah ya. Sampai kalau Yohanes 4 tahun mungkin kamu udah lupa kali ya, Yo. Mungkin. Ya kan? Tapi aku masih ingat sih di satu sisi itu di mana tempatnya. Yang lainnya lupa sih, cuman aku ingat banget di situ di mana aku punya tempat. Di depannya lemari, di kamar kakak, ya kan, di belakang. Itu aku kena kayak satu pelecehan. Ya kan? Satu pelecehan dari orang yang sebenarnya nggak harus buat begitu gitu loh. Orang yang nggak kepikiran juga sih gitu loh. Ya, dia orang yang cukup dipandang lah. Dia adalah orang yang cukup punya istilahnya punya karisma tertentu dengan profesi tertentu. Betul, yang betul, harusnya betul. malah melindungi sebenarnya, tapi betul. malah melakukan hal seperti itu. Iya, betul. Dan itu
berulang atau cuman kali itu and then stop dan tidak dilakukan lagi? Sekali itu dia buat ya, karena dia kan sering main ke rumah tuh, Ya. ya kan, ke Dedi Mami sering jamu dia gitu karena dia teman orang tua berarti ya? Iya dong, Wow. dia kan ke rumah. Iya. Terus udah gitu, sekali itu aku ingat banget tuh ya, aku 4 tahun ya digendong sama dia, aduh masih kecil banget ya itu. Iya. Habis itu dibuat sesuatu lah gitu loh, yang sampai sekarang aku masih ingat banget gitu loh. Dan itu membekas banget yo. Gini ya, Iya. kamu anak umur 4 tahun terus kamu dapat perlakuan seperti itu. Anak itu nggak akan sama lagi seperti Betul. anak kecil yang lain gitu loh. Buat sahabat Prima mungkin kita bisa lebih jelasin bahwa itu adalah sebuah maaf kata pelecehan seksual ya. Yap. Kita ngomong adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang harusnya dengan profesinya dia harusnya melindungi, mengayomi, saya memberikan hal yang baik, tapi justru dilakukan oleh orang yang tidak diduga itu pada anak usia 4 tahun. 4 tahun. Oke. Aku umur 4 tahun ya nggak bisa apa-apa lah. Iya, ya pasti. Cuman ingat banget itu waktu itu aku meronta-ronta gitu kan, terus kayak mukulin dia yang maksa kalau aku harus turun karena dia ya, kuat pasti lebih gede lah 4 tahun. Iya, dia kuat banget terus dia pegang gitu kan. Terus udah gitu aku meronta-ronta gimana caranya aku harus turun. Di saat mulai dari start hari itu ya hidupku berubah banget. Ya kan? Aku jadi aduh, kayaknya setiap malam tuh kayaknya doanya pengen mati aja deh gitu loh. Sempat seperti itu. Iya. Sempat cuman sekedar doa atau sempat ada niatan dan sudah niat untuk ngelakuin? 4 tahun kan belum. Oh iya. Ada loh. Ya, aku ingat banget tuh ya, kalau ini kan kalau doa kan di bawah selimut tuh kan. Yes. Tuhan tolong cabut nyawaku gitu kan. Terus dia gitu coba-coba kan nonton film kali ya. Oke. Jadi bawa pisau rotinya mami. Oke. Pisau roti dong gitu kan. Yang tumbul ya? Iya. Yang buat ngolesin mentega. Oke. Ya gitu. Jadi sosok buat gitu sambil yang tapi itu sendiri. Kenapa aku sendiri? Karena aku nggak bisa ngomong sama orang tuaku, ya kan. Terus udah gitu kan, nah aku dibesarkan dari keluarga yang sangat keras banget, gitu loh. Dedi tuh orangnya, waduh, otoriter banget lah, keras lah. Alpha male ya, selain kita kamu dominan sekali di rumah tangga. Jadi benar-benar galak lagi ya kan. Terus itu jadi akhirnya nggak berani ngomong. Ya kan, karena memang kita kecil tuh kayak gak bisa ngomong gitu loh. Akhirnya udah dipendam sendiri. Hari demi hari itu aku udah mulai bukan Mabel yang kecil yang imut menggemaskan, harusnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya aku menggemaskan kok, aku lucu kok dulu. Pantesan si oknum ini melakukan mungkin ya. Tapi sampai berapa lama dari 4 sampai akhirnya benar-benar titik terendah dalam sebuah kehidupan itu di usia berapa? Kan istilahnya bergejolak terus tuh. Dan menurun kan, saya yakin itu pasti menurun tuh tiap tambah umur, tapi tambah menurun secara moral, secara pemikiran, secara doa mungkin tambah parah lagi doanya tuh. Parah karena akhirnya aku dapat lagi kejadian yang gak enak lagi. Ada lagi? Ada. Oke. Nah pada saat 4 tahun aku mungkin belum ngerti ya, jadi masih belum yang aku tuh masih yang rapuh, sedih, hancur gitu udah. Tapi setelah aku mulai agak besar, ya aku ingat SD ya kalau nggak salah ya, itu mulai tuh karena kena lagi ya. Nah ini makanya aku pengen ngingetin ya, please deh ya orang tua tuh aware lah, ya. Maksudnya kejadian pelecehan itu ya 90% itu dari orang yang kita kenal. Orang kenal dan orang dekat, kita ngomong seperti itu ya. Itu fakta dan data. Betul. Dan 10% ya orang asing lah, yang kita nggak tahu, yang murmur di jalan gitu kan. Nah makanya kenapa kita harus aware banget. Even dia mau orang yang terpandang kayak atau keluarga, ya kan, itu besar sekali kemungkinannya loh yo. Dan waktu yang kita ngomong SD ini, the same person atau different person? Lain, beda. Temen atau orang yang lebih tua? Orang yang lebih tua dan bukan dari teman, dari keluarga. Dari keluarga? Ya. Yang harusnya menyayangi, harusnya istilahnya menggembirakan dan segala macam, tapi justru jadi istilahnya duri kedua dalam kehidupan awal seorang anak. Itulah yang akhirnya menghancurkan aku. Maksudnya menghancurkan karena kita kan udah mulai beranjak dewasa tuh ya kan. Masih SD, ingat banget ya. Itu akhirnya menghancurkan aku jadi pribadi yang benci banget jadi perempuan. Sampai ada perubahan, maaf kata ya, sorry ya, bukannya kita perubahan di badanku gitu kan ya. Itu aku kayak nolak gitu loh. Ya kan? Jadi kayak misalnya tumbuh payudara misalnya gitu kan. Aku tuh ngeratain banget supaya nggak itu tumbuh gitu loh, nggak kelihatan gitu loh.
Terus udah gitu waktu pertama kali aku dapat haid, menstruasi, itu juga aku sembunyi nggak ngomong sama mami ya. Terus udah gitu aku nangis yang sampai kayaknya jijik banget gitu loh. Kenapa sih mesti begini gitu? Karena ya itu jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan dan itu nggak satu orang gitu loh. Wow, nggak satu orang. Nggak satu orang gitu. Dan kejadian paling sering dilakukan di rumah? Bukan di rumahku. Bukan di rumahku. Ya kalau kita ketemu kan, kalau misalnya ketemu kan kita sering ketemu sama keluarga, ya kan. Ya, kalau misalnya ketemu di rumah atau ya pernah juga sih di rumah gitu ya. Ya itulah digituin. Rumah yang merupakan tempat yang teraman di dunia versi anak kecil. Justru adalah istilahnya di tempat di mana duri-duri itu mulai dilekatkan, mulai ditancapkan dari orang-orang yang harusnya tidak pantas melakukan hal seperti itu. Susah sekali ya, kita ngomong banyak orang sakit jiwa dalam tanda kutip ya ini ya. Ini sakit jiwa sekali kan. Dan banyak sekali Ini ini puji Tuhan banget aku bisa speak up sekarang karena memang aku udah lepas dari itu dan aku udah pulih kan. Jadi aku bisa ngomong dengan enaknya, dengan entengnya karena aku juga mau membantu orang-orang yang korban ini banyak, tapi mereka malu untuk lapor, malu untuk konseling, malu untuk menyampaikan Karena mereka selalu, saya sering baca bahwa, saya sempat baca sebuah berita di paling beberapa minggu yang lalu, dia adalah korban pemerkosaan. Lapor, tapi malah disalahkan, akhirnya dia bunuh diri. Karena tidak kuat menanggung istilahnya dosa yang, saya pikir loh korban malah dia jadi pesakitan. Korban untuk ngomong aja kan udah penuh perjuangan ya kan? Gak gampang. Dan apalagi kan mikirin aib, terus mikirin lagi orang-orang ntar apa gitu kan. Dan banyak juga ya, ya itu nutup diri demi nama baik keluarga misalnya kayak gitu. Betul. Ya jadi kan? Keluarga pun akhirnya nggak mendukung karena jangan nanti bikin malu orang tua nih, ini kan kita keluarga dari keluarga baik-baik. Ya betul. Gitu. Cuman kalau aku pribadi ya, setelah aku bisa ngelewatin itu dan itu berat banget loh itu aku perlu waktu berpuluh-puluh tahun ya kan untuk bisa menerima diri sendiri dan berdamai sama diri sendiri aja itu perlu waktu dan itu anugerah Tuhan banget deh bisa sampai sekarang ini gitu kan. Karena dulu itu aku sampai gini yo. Anak-anak yang kena seperti itu korban gitu pasti sebenarnya mengeluarkan gejala-gejala deh. Sebenarnya kalau misalnya orang tua atau keluarga ya mau sedikit lah, nggak usah lihat HP-nya dikit, agak sedikit ngobrol-ngobrol sama anakmu atau memperhatikan gitu ya. Pasti akan tahu apa sih gejalanya anak-anak yang kena begitu, ya kan? Anak kecil tuh kalau masih kecil nih ya, dia pasti akan mendiam. Yang tadinya ceria, yang suka nari-nari, akhirnya diam, terus ngurung, ya kan? Terus dia mungkin akhirnya kehilangan gairah, gairah main, makan, ya kan? Sekolah juga udah nggak tertarik lah. Ya, kayak formalitas aja dia di sekolah. Mau naik kelas naik, mau enggak, mau ya kayak gitulah, ya kan? Terus udah gitu ada lagi tuh hubungannya dia dengan Tuhan itu bisa rusak loh. Oh iya. Terus hubungannya dia juga dengan sesama, gambaran untuk dirinya sendiri itu juga bisa rusak. Kayak tadi misalnya kayak aku ceritain ya, aku jadi benci sama diriku sendiri. Kenapa aku jadi perempuan sih? Kenapa aku jadi objek sih gitu loh. Dan akhirnya aku jadi yang kalau ngeliat orang tuh cowok gitu ya, kan kita udah mulai beranjak tuh ya. Kalau misalnya ada yang mereka suka sama aku jadi jijik banget gitu loh. Jadi jijik banget karena pikirnya pasti kamu gitu loh. Ya ternyata kan? Seperti itu dan maaf kata itu bisa geser terus terus bisa jadi lesbian kan? Bisa jadi karena kemarahan terhadap sosok laki-laki yang terus-terusan menyakiti. Betul. Kita ngomong gini. Kecil istilahnya 4 tahun and then SD masih belum mampu apa-apa, SMP paling duit juga masih minta, tapi ketika masuk ke masa-masa remaja pasti ada satu titik balik yang benar-benar menghancurkan istilahnya hidup Mabel Bahari sampai ke level yang paling dasar mungkin. Sempat gak di masa-masa di saat sudah mulai berani bebas, sudah mulai berani keluar dari rumah, sudah mulai punya uang kasarnya seperti itu. Sempat gak ada momentum seperti itu yang sampai menurunkan sampai ke level yang paling bawah nih? Gini ya. Waktu itu kan pas SMP, tapi aku pas waktu SMP udah bisa jaga diri Jadi udah bisa menghindar dari orang-orang itu ya. Udah gitu kan kita kalau di SMP tuh udah ngerti lah gerak-geriknya orang kan kalau misalnya ngapa-ngapain kita kan. Jadi bisa menjaga diri gitu kan, bisa ini. Cuman akhirnya ya itulah rusak pergaulan lah, ya kan. Nah pada saat aku umur 17 tahun ya, 17 tahun 18 tahun ya,
kan aku di Jakarta tuh, udah nggak di rumah, terus di Jakarta, mulailah gabung dengan anak-anak yang begitulah ya. Padahal lagi kan waktu itu tahun-tahun 95, 94 itu lagi zaman-zamannya asik banget kan, buat anak pergaulan Indonesia itu kan. Terus udah gitu, akhirnya masuklah ke situ, ke dunia drugs. Nah, waktu aku kena drugs ya, itu aku seperti kayak bisa keluar dari aku. Jadi aku bukan mabel gitu. Aku bisa kayak keluar dari diriku ini. Secara semu kita bilang confident booster. Ya. Dulunya nggak punya percaya diri, nggak punya citra diri yang baik, ada drugs, entah itu jenisnya apapun, dinikmati. Tiba-tiba bangkitlah kepercayaan diri semu itu, membuat mabel yang lain sehingga akhirnya nyandu pasti. Dalam banget sampai sedalam-dalamnya, karena kan kayak pelarian toh, kayak misalnya, dan kita pasti otomatis pergaulannya sama orang-orang yang sama lah, mirip-mirip lah, ya kan. Itu aku udah jauh banget dari keluarga, udah nggak bisa diurus lah istilahnya ya. Akhirnya dalam banget yo, sampai sedalam-dalamnya loh yo, sampai ini kalau misalnya Yohanes lihat aku sekarang ya. Ini ciptaan barunya Tuhan loh. Karena dulu aku tuh saking dalamnya, sampai kena syarafku. Jadi aku dulu nggak bisa ngomong. Sampai gitu? Iya, sampai kena syaraf, sampai nggak bisa ngomong. Jadi kalau ngomong tuh gitu-gitu. Jadi kacau banget ya, parah banget. Karena waktu itu sampai orang kan pada bilang, Bel, sampai dicariin pacar gitu kan. Enggak gue mah pacarnya ini aja lah, gitu. Karena ya itulah bisa lepas, tapi itu semua semu banget. Akhirnya bukan bikin kita happy, tapi jadi gila lah, ya kan? Jadi gila banget, dalam banget. Soalnya setiap hari intimnya sama dia gitu, sama itu. Itu everyday berarti ya? Everyday. Nah, bukannya tuh barang harus dipakai di satu tempat, misalnya kayak diskotik kayak atau tempat yang ramai yang ada musik? No, karena gini, aku semua barang, ya kan, semua barang dan aku dalam banget gitu. Semua barang lah. Oh, jadi ini bukan setiap ada satu merek ya istilahnya ya. Jadi semua dicobain nih. Semua dicobain. Dan entah kenapa aku tuh badannya kuat banget kalau kecil-kecil gini ya. Aku tuh kuat banget gitu. Jadi semua mau dari barang yang serbuk-serbuk, yang butir-butir gitu kan, mau yang happy-happy kayak mau yang lagi enak dipakai sendiri-sendiri di kamar gitu kan. Semua. Dan dalamnya tuh malah justru sama yang hero itu. Gitu. Iya, itu paling enak tuh. Maksudnya kapanpun di mana pun bisa istilahnya. Dan kan kayak tenang-tenang begitu kan, ya kan, kayak tenang-tenang gitu. Iya, pikiran yang berat itu hilang. Iya, padahal itu yang paling parah loh. Bener, kalau udah kecemplung di situ melepasnya susah. Iya, susah. Nah, itu dalam banget di situ yo. Itu berlangsung dari misalnya kita ngomong 17 tahun terus sampai akhirnya tahun 1999. 1999. Before millennium yang kita orang Y2K dan segala macamnya. Itu benar-benar aku ambil keputusan untuk stop karena aku udah terlalu dalam banget dan kayaknya Tuhan udah terlalu baik ya, kayaknya ngasihin aku kesempatan hidup juga kan ya. Teman-teman udah pada mati, pada gila, pada masuk penjara gitu. Ada kan. yang mati berarti teman? Banyak. Lihat face to face? Enggak. Kadang-kadang kan orang kan traumatiknya karena itu ya? Enggak. Wah, mati di pelukan saya nih. Enggak, teman deket yang kita bareng-bareng gitu. OD and then dia mati? Iya, OD and then mati gitu. Terus udah gitu gila juga ada, ya kan, abis gila mati ya kan. Abis itu di penjara gitu kan, ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ingat-ingat sekarang ya, aku bisa ngelewatin itu semua. Berarti Tuhan baik banget loh, Tuhan sayang banget sama aku gitu loh. Dan ada something yang Tuhan mau aku kerjakan gitu loh. That's why sekarang aku kayak kasih penyuluhan narkoba gitu ke sekolah-sekolah. Karena aku pernah ada di situ gitu kan. Aku pernah jadi kamu gitu kan. Terus kayak misalnya kayak korban-korban pelecehan gitu ya. Banyak banget yang mereka tuh jalan sendiri loh yo. Iya. Ya kan, nggak ada orang, mesti orang tua nggak tahu, kayaknya semuanya fine, biasa aja. Benar. Terus nah ini contoh nih Yom, ingat nggak yang berapa bulan yang lalu tuh ada kejadian anak umur 15 tahun bunuh anak balita umur 5 tahun di Jakarta, ya kan? Waktu aku lihat itu ya, aku udah bisa nebak dia pasti korban pelecehan. Akhirnya benar, setelah beberapa bulan baru-baru ya, itu terungkap polisi kalau dia lagi hamil 3 bulan setengah dan dia adalah korban pemerkosaan pamannya, terus sama beberapa teman lagi gitu kan. Nah itu benar Jo, karena apa? Karena aku ngalamin ya kan, anak-anak korban seperti itu biasanya dia akan punya satu kayak misalnya dia kan suka yang gambar-gambar sadistik, ya kan. Nah dia melakukan itu akhirnya.
Kenapa dia menikmati sadistik? Karena di bawah alam sadarnya dia, dia kayak itu pelampiasan dia gitu, pengen nyakitin orang gitu loh. Kalau aku dulu masih kecil, aku tuh penyiksa binatang dan membunuh binatang. Aku nggak ada belas kasihan banget sama binatang, gitu loh. Semua binatang lah, kayaknya tapacul kepalanya, aduh yang kayak gitu-gitu deh, yang horor-horor gitu. Pernah, aku menikmati sekali, menikmati banget. Dogi juga, lindes-lindes itu. Wow. Kalau sekarang aku pikir kok kejam banget ya. Itu pecinta binatang bisa ngamuk tuh, animal lover, marah-marah banget. Adik-adikku kan pecinta anjing kan, ya dia nangis-nangis, aku nggak mau tahu. Aku ambil mobil jegrek gitu, gila loh. Itu karena aku ternyata sekarang baru ngerti, karena aku pernah ikut kelas kuliah konseling. Akhirnya di situ aku dapat pantesan ya, dulu tuh aku nikmatin banget, tuh seneng banget nonton film-film yang sadistik ya. Saw 1, Saw 2 sampai Saw berapa itu semua diikutin. Itu sekarang udah gak sadis lagi dibandingkan yang sekarang malah lebih kelihatan banget ya. Tapi sekarang aku udah gak kuat nonton itu, gak bisa. Berarti memang ada istilahnya transformasi yang benar-benar radikal ya. Nggak cuma ngalus. Bentar, saya ini tertarik sama tadi soal tiba-tiba bisa berhenti di drugs. Tiba-tiba. Untuk menghentikan rokok pun tuh susah, apalagi gimana caranya bisa menghentikan drugs secara tiba-tiba. Selesai gitu. Nggak pengen tuh. Enggak. Iya kan? Circle-nya kan masih ngajak nih circle-nya. Iya dong. Nah, gini. Harus ada kemauan. Ya, kalau kamu nggak punya kemauan, mustahil lah kamu bisa keluar dari situ gitu kan. Apalagi di saat itu aku tuh parah loh, parah sekali loh. Waktu itu Dedi udah tahu kan kalau aku drugs karena badanku hancur gitu kan. Terus udah gitu dia nawarin, kamu mau direhab nggak? Ya pada hari itu kita udah nggak bisa mikir lah, empati juga nggak ada, lihat orang tua mau nangis kayak apa juga bodo amat gitu kan. Betul. Yang kita pikir kita sakau, kita perlu barang gitu kan. Aku waktu itu memutuskan nggak mau direhab dan nggak mau diurus, jadi urus diri sendiri aja. Nah, tapi hebatnya ya, setelah bertahun-tahun aku dengan barang-barang itu ya, tahun 99 aku tuh benar-benar merasa aku jenuh banget, karena pada saat itu ya, aku kan udah kena syarafku, otomatis aku jadi depresi berat banget. Mungkin banyak banget dari permisa, dari sahabat-sahabat Prima mungkin yang lagi dengerin ini lagi ngalamin atau punya ada orang atau keluarga yang lagi ngalamin hal ini gitu kan. Perlu support, ya, perlu support, jangan menghakimi, temenin, karena biasanya orang kayak gitu kan sendirian kan. Kayak aku tuh dulu, aku benar-benar sendirian loh hadapin itu. Aku benar-benar depresi tuh yang udah depresi, dan aku sendirian, nggak ada orang, maksudnya nggak ada satu ini yang nemenin atau yang iniin aku lah, nggak ada, keluarga juga nggak. Itu aku yang ngelihat langit itu udah bukan biru, itu warnanya merah, orange gitu loh. Terus udah gitu sendirian, nightmare tiap hari, ketakutan. Sakau itu parahnya kan. Terus udah halusinasi kan. Terus lihat setan di depan, di mana-mana gitu. Jadi aku depresi berat. Sampai ketakutan terus, sendirian loh Orang bilang itu paranoid ya. Iya. Paranoid yang kelasnya udah kelas dewa. Ini udah lebih banget, ya kan, sampai nggak bisa tidur, ya kan. Bayangin dong ini lihat langit bukan biru loh. Jadi otomatis semua apa yang aku ini udah nggak normal kan. Otomatis aku juga udah gak normal lah, ya kan. Nah pada saat, ingat banget itu pas mau tahun baru, aku ambil keputusan tahun 99 kalau aku mau berhenti total, ya kan. Aku mau berhenti total. Waktu itu aku di rumah sendirian di Jakarta. Terus udah gitu aku lihat jam, ya kan. Kalau udah gitu pasti jauh dari Tuhan lah ya. Yes. Jauh. Tapi aku pernah sih dulu, karena saking apa namanya itu, saking kebalnya ya. Aku tuh pernah sampai nggak on kan. Kalau aku pikir-pikir kurang ajar banget loh aku ini dulu ya. Jadi karena kebal, karena kebanyakan ya. Terus udah gitu saking pakai berapapun nggak on. Sampai akhirnya tuh aku inget banget deh, itu tuh pakai 11 biji, terus nggak on. Terus aku baru inget Tuhan gitu kan. Terus aku yang pakai doa lagi, goblok banget gak sih? Tuhan berikan aku on setengah jam aja, bego banget gak sih, ya ampun. Ini menghalalkan yang haram nih berarti. Ayolah Tuhan, ini udah 11 nih. Iya. Duit berapa nih? Bisa bayangin nggak? Masa sih gak bisa happy bareng? 15 menit kayak. Iya, nah itu kan kita kan kangen sama ininya toh, gitu loh. Nah, balik lagi pas tahun 99 pas lagi jam 12 tuh aku udah punya kemauan, aku bilang, Tuhan, aku mau berhenti. Nanti sebelum jam 12 ya. Aku masih bisa pakai, ngabisin barang-barang ini. Setelah jam 12 stop.
apapun juga wis jalanin lah gitu kan. Ya udah sebelum jam 12 tuh aku pakai lah, habisin semuanya barang-barang. Farewell. Oh iya, sayang kan? Iya, farewell masih ada sisa stok nih, rugi nih. Iya, benar. Terus udah pakai di brankas ngambilnya tuh. Wah, pakai terus jam 12 udah selesai. Tapi ya itulah minta kekuatan Tuhan sih. Kita nggak bisa lagi lah minta kekuatan siapa-siapa. Orang juga mau punya duit seberapa, mau rehab kayak apa, tapi kalau tidak ada kemauan yuk. Ya kan, kalau kita ada kemauan terus kita minta ke Tuhan, pasti Tuhan mampukan lah. Ya kan, pasti kan. Akhirnya ya udah jam 12 itu ya udah aku langsung stop. Itu hampir mau mati, rasanya mau mati tapi nggak akan mati lah. Jadi orang sakau itu memang rasanya seperti mau mati. Itu mungkin yang membuat keluarga akhirnya kasihan kan. Tapi nggak akan buat mati, percaya deh, nggak akan buat mati gitu loh. Itu 2 minggu aku bayar harganya itu ya, di tempat tidur, di bed, nggak mandi, nggak makan loh. Itu benar-benar di bed. Itu yang udah bener-bener kacau banget ya. Koma lah istilahnya, koma dalam konteks sakau ya, sakau yang koma ya. Iya. Dan akhirnya terlewati juga kok. Akhirnya bisa terlewati juga. Baik, sahabat Prima, masih di Happy Talk presented by Happy Family Center. Seandainya pengen tanya-tanya atau pengen juga menceritakan kisahnya, sahabat Prima bisa WA aja ke 0811 30 1038. 0811 30 1038 atau via Instagram @primaradiusurabaya, atau kita lagi live video juga di Facebook Prima Radio SBY. Prima Radio SBY, jadi bisa lihat muka kita kayak gimana, mukanya Mabel gimana. Kok mirip ya? Ya sama-sama pernah di dunia seperti itu. Jadi ya biasa aja sih gitu. Jadi makanya saya bilang saya tahu kondisi seperti itu karena saya juga pernah tahu ada di situ. Jadi ya kita buka-bukaan di sini. Kita Radio Rasa Podcast di mana kita lagi bahas soal kisah lalu, kisah kelam dari seorang Mabel Bahari. Oke. Balik ke Mabel Bahari, sekarang saya mau tanya gini. Sampai sekian itu pernah nggak ketemu lagi dengan orang yang ngelecehin itu? Pernah dong. Terus nggak pengen ngerawuk tuh muka? Nggak. Iya. Gini. Saya kalau jadi bapaknya marah loh. Marah dong. Kalau kita ngomong soal, kalau misalnya perlu sedikit bocorin keluarganya si Mabel ini, itu nggak jauh-jauh dari dunia tinju gitu kan? Itu ngelapor sama kakaknya, wah habis tuh orang, udah nggak berbentuk pasti gitu loh. Nah itu yang membuat aku nggak mau ngadu, karena kasihan sama si pelaku. Iya. Oh, masih ada kasihannya? Kasihan. Oh, disakitin kayak gitu masih ada kasihannya? Bener. Okay. Entah kenapa, ya itu nggak ngerti ada belas kasihan. Aku masih mikir kalau misalnya aku lapor ya, habis tuh orang, habis gitu loh. Makanya aku nggak lapor, gitu loh. Iya, wow. Kalau sekali lagi itu kakak itu udah jagoan dan udah juara juga di Indonesia di dunia tinju. Itu beneran. Makanya saya bilang ini nggak gampang loh. Apalagi ketemu gini pura-pura, ayo sapa. Kadang-kadang kan ada istilah kayak gitu, sapa dulu dong atau gini. Itu jerit tuh dalam hati. Kalau yang pertama itu nggak pernah ketemu lagi ya. Udah sampai sekarang nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Kalau ketemu? Aku udah memberikan maaf, pengampunan. Tapi kan kadang-kadang ada rasa ganjelan itu, apalagi udah itu kejadian dan ketemu untuk pertama kali itu gak gampang loh. Sama kayak ketemu mantan yang pernah nyakitin. Tapi beda rasa ya. Beda rasa, udah dulu pengen sayang sekarang pengen mukul udah. Cuman gini, ya inilah kebaikan Tuhan lagi sih yo, kalau aku bilang sih yo, nggak ada lagi sih yang bisa kasih kita contoh kasih yang begitu sempurna selain Tuhan. Ya kan? Karena karena Tuhan, karena kita melibatkan Tuhan, itu aja sih. Dia bisa gini, dari citra diri yang rusak ya, Tuhan tuh bisa bebatin lukaku, ya kan, hari demi hari, waktu demi waktu, bisa buat aku sampai bisa punya kasih gitu kan, kasih ke diriku sendiri juga loh, ya kan. Itu yang paling penting sebenarnya sih. Kalau masalah oknumnya mah, misalnya saya sebagai manusia awam bilang marahlah silakan, tapi kalau bisa memaafkan diri sendiri itu yang paling susah. Iya. Gitu. Jadi bisa memulihkan citra diriku, terus udah gitu aku bisa berdamai dengan diriku sendiri gitu kan. Ya dengan kekuatan itu dari Tuhan sih, dari Allah ya. Itu yang membuat aku bisa maaf, mengampuni sebelum mereka minta maaf. Aku udah bisa memaafkan mereka gitu loh. Kalau ketemu sama mereka ya juga biasa aja gitu loh. Masih sering ketemu berarti kan keluarga kan? Iya. Tapi kalau sekarang karena aku udah stay di Surabaya jadi kan jarang ya. Tapi ada waktunya kita ketemu lah gitu loh. Tapi ya puji Tuhan banget.
Karena gini loh Yo, paling penting tuh masalah hati sih Yo kalau aku bilang ya. Iya. Kalau- Berdamai dengan nah, hati itu yang susah. Iya, gini, banyak sekali orang-orang korban yang mengalami ini dan tidak pulih. Kayak aku puji Tuhan banget ya, alhamdulillah aku bisa pulih gitu kan. Yes. Jadi aku bisa hidupku, aku bisa jalani dengan maksimal, ya kan. Tapi kalau orang-orang yang nggak selesai sama dirinya sendiri, Gitu. karena hati ini kan penentu kita bersikap, berpikir, ya kan, berkata-kata, ya Iya. kan, sama sesama, sama Tuhan, sama diri sendiri. Nah, itu banyak sekali yang nggak selesai dengan itu. Ya. Nah, makanya itu harus diselesaikan. Mhm. Berikan pengampunan Wow. untuk pelaku, ya. Iya. Dan pelaku pun juga sebenarnya harus menyelesaikan. Mungkin sudah terlambat kalau kamu membuat sesuatu misalnya karena kamu udah ngerusakin anak orang kan. Iya. Tapi tidak ada kata terlambat kamu menyelamatkan jiwanya dia yang hancur itu. Oke, Cuman satu kata yang diperlukan. Aha. Kata sorry yang tulus. Itu udah seperti kayak oase yang menyiram Mhm. korban Itu gitu loh. Udah sebenarnya itu aja sih. Yo. Iya, karena kita mau mengulang masa lalu untuk memperbaiki juga nggak mungkin karena waktu Iya. kan berjalan maju terus, Iya. nggak mungkin mundur. Iya. Ya gitu. Iya. Sekali lagi sahabat Prima, seandainya Anda punya cerita, Anda punya pertanyaan, Anda punya satu pengalaman tertentu, silakan WA aja, WA gratis. Tinggal pakai data aja di 0811 30 10 38, 0811 30 10 38 atau bisa melalui Instagram Prima Radio Surabaya @Prima Radio Surabaya, atau kita sekarang lagi live video di Facebooknya Prima Radio SBY. Kita geser ke sini sebentar ya sebelum nanti kita. Selamat malam, mau tanya, Bu Mabel sekarang kan udah hidup baru dalam Tuhan nih. Apakah ada saat-saat tertentu untuk tergoda lagi dengan dunia lamanya? Dunia Kangen lama. nih sama yang lama nih. Oh, enggak. Aha. Enggak sama sekali. Sama sekali ya? Enggak, gini ya. Aha. Perbedaan antara orang yang sudah benar-benar meninggalkan dunia lama Oke. ya, sama orang yang berusaha keras dengan dirinya sendiri untuk Ya. meninggalkan dunia lama gitu. Bedanya tuh gini yuk. Kalau orang yang benar-benar sudah benar-benar meninggalkan, kita udah jijik Iya. sama itu, Aha. sama dosa itu gitu loh, ya kan? Mhm. Tapi kalau misalnya mungkin tidak karena memang ya usahalah Ya, atau betul. karena suami lah kata anak ini gitu kan, pasti suatu waktu akan balik lagi. Gitu. Tapi aku benar-benar udah nggak pengen. Aku biar dibayar sampai berapa M juga nggak mau nyentuh obat-obatan itu gitu loh. Jadi kalau ada lagu yang bilang ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, benar, ini sebenarnya benar. adalah sebuah kematian Iya, dengan masa lalu, Iya. dan kita hidup dengan hidup yang baru di Yes. masa yang ke depan, waktu Iya. ya. Makanya ketika melihat hal seperti itu, orang bilang kadang-kadang kan kalau misalnya yang masih setengah-setengah gitu, kamu masih sekarat, masih Iya, pengen tuh, iya. wah gue masih pengen nih Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau udah mati, berarti ya sudah putus Sudah, dengan masa lalu. putus. Termasuk itu memberikan kisah-kisah yang menyakitkan. Sekarang saatnya hidup yang baru, Ya. memberikan pengampunan. Tapi nggak mudah, apalagi cewek. Nggak mudah. Gitu kan? Itu tuh perlu perjuangan yo. Mhm. Tapi ya itu lagi balik lagi ada kemauan, Ya. ya kan? Karena gini yo. Mhm. Coba Yohanes lihat aku gitu ya. Ya. Aku dulu sampai mau kawin sama gay loh. Untuk kamuflase. Yes, kalau Ah. kan memang kan disuruh kawin. Iya, ya. iya. Sampai aku mikir gini, kalau memang harus kawin juga ya, kayaknya gue mesti cari gay yang udah bertobat gitu, siapa gitu ya. Aha. Yaudah dikawinin aja kan, Iya. jadi nggak ada having sex toh. Benar, kita Gitu jalan kan? dia jalan sendiri, Mabel jalan sendiri, iya. udah. Sampai kayak gitu loh. Sampai ada pemikiran yang seperti itu. Iya, dan bukan berarti aku dulu nggak nyoba pacaran ya. Aha. Aku nyoba pacaran. Aku bukan yang ya itu karena kita kan punya gambaran Benar, laki benar. perempuan seperti ini, Aha. keluarga seperti ini gitu kan. Itu ya aku coba gitu kan. Tapi memang bawaannya enggak gitu kan. Tapi ini satu lagi ya, yo. Nggak tahu kenapa aku kayak punya satu iman ya. Aha. Udah one day aku pasti kawin lah gitu kan. Oke. Pasti akan ketemu sama satu orang yang bikin aku jatuh cinta gitu ya. Sampai ngomong begitu gitu loh. Aku nggak nyari itu siapa, sampai dulu ingat banget jadi itu suruh aku kawin kan. Umur 24 itu aku nangis-nangis darah yang kayak mau dibunuh gitu loh. Kawin. Iya. 24 masih kawin. Ini 24. Itu ingat banget loh yo. Aku Bokap nyetir. lama sekali 24. 24 itu udah telat kadang kasarnya kan gitu. Terus aku inget banget itu aku nyetir mobil malam-malam sampai nangis yang kayak aduh hancur banget, kenapa sih kok gue mesti kawin. Sampai akhirnya aku ngomong sama Dedi sama Mami, udah gak usah dipaksa, aku mau umur 50 tahun pun kawin juga gak masalah. Yang penting sekali gitu loh seumur hidup. Oke. Nah, ya itu kan? itu yang penting tuh. Yang penting gitu kan. Aha. Nah aku gak tahu kenapa aku cuma yakin udahlah nanti dia Tuhan kirim lah gitu loh. Oke. Tuhan pasti akan kirim yang terbaik Aha. gitu loh. Dan puji Tuhan banget, Tuhan benar-benar ngirim loh satu orang
yang membuat aku kenapa tinggal di Surabaya ini dan kenapa aku ada di Prima Surabaya ini. Oke. Masih bersama Mabel Bahari di Happy Talk presented by Happy Family Center. Sekali lagi silakan WA di 0811 30 10 38 atau melihat kita langsung di live video di Facebook ya, Prima Radio SBY. Kita ada live di situ, Anda bisa lihat, Anda bisa langsung mengerti wajah-wajah kita. Dan kita sekarang lagi bahas soal jodoh. Wanita dengan gambar diri yang rusak, wanita dengan gambar diri yang hancur berantakan. Ini siapa yang mau nerima sebenarnya? Gak gampang kan? Saya pun kadang-kadang kalau melihat masa lalu, misalnya calon saya, wah gila nih. Misalnya lah saya jaga baik-baik, dia diginiin. Kok rasanya saya istilahnya barang baru, saya dapat second nih. Ini kan kasarannya, ada sering banget ada ucapan seperti itu. Nah, siapakah laki-laki yang luar biasa ini? Dia ada laki-laki yang diciptakan Tuhan. Iya. Yang memang khusus untuk aku. Oke. Dia suamiku yang baik banget ya. Dia pun juga nggak tahu kenapa ya. Memang udah disetting sama Tuhan deh kayaknya. Karena dia ketemu aku umur 40 tahun. Oke. Dan kita kawin umur 41. Dia 41 ya. Oke. Aku bedanya cukup jauh, 14 tahun. Jadi kayak udah disetting kan. Jadi kayak nungguin si Mabel yang ancur-ancuran ini kembali ke citranya. Terus ini juga kerja mulu ya kan, nggak dapat. Akhirnya ya udah dapatlah seorang laki-laki yang memang benar-benar baik banget, puji Tuhan banget, dia baik banget. Menerima apa adanya. Banget. Dan aku kan memang juga dari awal pas serius dan satu-satunya laki-laki yang memang mau aku kawin gitu loh. Dia bilang sama dia cerita gitu kan. Aku terus begini. Penerimaannya pria ini gimana kan? Kadang-kadang setelah tahu aslinya itu kan pasti ada istilahnya ada bibit bobot bebet kan. Kita tinggal di Pulau Jawa yang masih ngomongin soal gitu. Apakah dia tidak punya istilahnya untuk ke orang tuanya atau ke keluarganya atau gimana untuk ya istilahnya mendamaikan, atau dia benar-benar cuek bebek udahlah. Nah, ini tulang rusukku yang hilang nih ya, di sini. Ya itulah love ya. Ya. Kasih ya. Dia terima aku apa adanya dan dia nggak pernah. Cuman waktu aku mau speak up ya, setelah terbuka aku ya pasti cerita sama dia dong, ya kan, minta izin dong gimana nih, aku boleh nggak begini gitu kan. Dan untuk sama keluarga pun juga aku udah kasih tau mami kan. Aku baru ngasih tau mami itu waktu aku umur 38. Dan mami kaget banget kan. Mami nangis. Terus kenapa kok bisa begitu, kok nggak ngomong gitu kan. 37 berarti 33 tahun disimpan tuh. Iya. Dari 4 kan istilahnya. Iya. Terus dia nangis dan mami minta maaf ya. Justru mami minta maaf. Ini hebat nih orang. Tapi itu melegakan loh. Maksudnya dia minta maaf. Aduh sorry Bel, mami kok selama nggak perhatian. Nggak tahu gitu. Kayak mami nggak bisa jaga kamu gitu loh. Ternyata kata-kata maaf dari orang tua ya itu sangat melegakan. Jadi gini, banyak kan kita lihat ya kayak anak-anak. Nah gini. Anak-anak yang belum selesai dari masa kena dia traumanya lah, dia entah apa bullying kayak atau apa ya. Kalau udah dewasa biasanya dia kan akan jadinya kan narkoba kayak aku dulu gitu kan, terus bisa ada penyimpangan seks misalnya ya kan, kayak LGBT atau bla 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 gitu kan. Itu kalau dia nggak selesai dengan masa kecilnya dibawa, itu juga berdampak sampai dia keluarga ya kan. Bagaimana dia mandang anaknya, bagaimana mandang istrinya ya kan. Banyak juga biasanya kalau korban itu kayak laki-laki biasanya ya balik lagi ya ke jadi korban lagi, jadi pelaku lagi ya kan. Oh malah balas dendamnya jadi pelaku ya? Iya banyak yang seperti itu. Jadi dia korban, dia nggak selesai, sampai besarnya dia akhirnya jadi pelaku lagi, jadi kayak mata rantai yang nggak selesai. Iya, lingkaran setan yang itu ya. Iya. Wow. Terus. Oke, kita ke 0811 30 10 38. Ada pertanyaan mau tanya. Kalau seandainya WA bisa kirim berserta nama ya supaya nggak bingung kita. Apakah pernah merasa terintimidasi dengan masa lalu? Kan dulu pernah depresi nih. Sampai sekarang karena Tuhan sudah mengubah, tapi pernah nggak merasa depresi lagi? Kok gini ya gue ya? Gitu. Ini yang membuat gini ya. Untuk orang-orang yang mungkin lagi denger ya, sahabat-sahabat Prima mungkin lagi ada titik lagi ya seperti yang saya dulu alami deh ya. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa, ya kan? Dia bisa mengubah aib, ya aibmu bisa dibuat jadi kemuliaan Tuhan loh, ya kan? Just angkat tangan ke dia, dia akan turun tangan gitu loh, dan dia akan mengubah sampai saat ini ya. Kalau aku mungkin dulu itu yang membuat aku depresi kan, membuat aku ini. Sekarang sampai aku punya gambaran begini.
apa yang aku alami dulu masih kecil itu yang gak enak, aku bisa terima itu. Karena dari sana pandanganku dengan pencipta itu bisa berubah, bisa dalam sekali sampai sekarang ini gitu loh. Jadi gini, sepertinya kayaknya tuh Tuhan membiarkan yang hal-hal buruk tuh terjadi gitu kan, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau ya memahami dan mau benar-benar menyerahkan diri ke Tuhan, Tuhan tuh lagi mempersiapkan mahakaryanya yang ke depan yang jauh lebih daripada itu, gitu loh. Pasti. Ya, itu seperti yang aku alamin sekarang. Jadi aku nggak ada depresi. Emang you see I depresi, enggak kan? Iya kan, gitu loh. Lepas, sudah nggak ada itu. Keberanian untuk speak up, keberanian untuk sharing, bercerita itu menandakan bahwa Anda tidak depresi. Enggak. Nah itu yang saya tangkap sih itu. Karena memang kalau orang depresi mereka pasti akan lebih tertutup, dari ekstrovert jadi tiba-tiba introvert. Mendadak bisa seperti itu. Iya. Dan dulu aku tuh tumbuh jadi anak yang aneh banget, ya kan? Apatis banget kan. Terus udah gitu ngeliatin orang, terus ngeliatin kayak teman-teman kawin, gila ya, so Romeo and Juliet banget. Emang ada percintaan begitu. Terus kayak ngeliat orang happy kayak gitu. Setelah Tuhan ubahkan aku ya, jadi mata hatiku tuh bisa melihat tuh berubah banget loh, gitu loh. Aku bukan kayak aku yang dulu, yang mungkin nyinyir sama orang yang happy gitu loh. Jutek dan judes itu bisa jadi satu paket. Betul. Jadi hati-hati buat orang yang nyinyir, sebenarnya dia dalamnya tuh perlu diiniin banget gitu loh. Benar. Ya kan? Berarti ada sesuatu duri yang masih nempel dan itu terus-terusan membuat akhirnya apapun yang keluar dari mulutnya pasti pahit. Iya, karena hati itu ya merusak pikiran dan cara kita menentukan kita bersikap itu dari hati banget gitu loh. Oke, sudah menemukan orang yang tepat sekarang. Sudah menemukan istilahnya bisa membangun hubungan suami dan istri yang baik. Sudah punya baby? Punya 2. Oke, 2 anak. Dah, ini gimana? Mama yang punya masa lalu kelam, kadang-kadang terlalu overprotective dengan anaknya nih. Enggak juga. Tapi gini, aku concern banget sama anak-anak kan, karena juga itu di lain dari sisi pelayananku tuh juga ke anak-anak gitu loh. Karena aku adalah korban dari anak-anak itu, aku concern banget ke anak-anakku, aku jaga banget. Tapi aku nggak lebay ya, nggak overprotecting. Jangan ini. Enggak. Tapi aku jaga karena nggak ada yang tahu loh. Ya kan, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pikir, even anakmu cewek cowok gitu kan, semua bisa jadi korban. Iya gitu. Ya sekarang ini cowok mah juga bisa jadi korban banget. Bener. Ya kan, dan dari siapa aja. Dan dari waktu-waktu kapan. Makanya kenapa kalau punya anak kecil itu harus banget dekat dengan ibunya. Ya, dan gambaran ayah tentunya juga harus sempurna ya, karena anak-anak memang butuh itu gitu. Ya itu memang tidak mudah dan itu adalah salah satu yang Mabel alami, sebuah transformasi yang penuh dengan duri. Kalau saya bilang nggak gampang sekali karena sakit loh itu. Wanita dilecehkan tuh sakitnya itu ngefeknya bisa seumur hidup. Iya, betul. Apalagi dengan orang yang harusnya bukan melakukan seperti itu. Betul. Dan orang yang mengalami itu ya, kalau nggak selesai sampai masa tuanya, walaupun even dia punya keluarga yang happy, dia mungkin kaya, dia tenar, tapi tetap ingat nggak vokalisnya Linkin Park, ya kan? Nah dia kan juga korban pelecehan dari umur 7 tahun sampai 13 tahun. Pada saat itu dia nggak selesai, makanya aku bilang trauma tuh kayak bom yang mematikan lah, ya mematikan dan menghancurkan. Dia tenar, dia punya keluarga, dia kaya. Chester Bennington itu bahkan rumahnya samping laut lah, dengan anak-anaknya sering foto bersama dan segala macam. Tapi karena dia nggak selesai orang-orang seperti itu ada, kalau nggak selesai tuh kayak ada kayak kosong, kayak ada satu tidak puas lah. Bener. Ada satu kekeringan dan kesedihan yang mendalam banget. Bener, mungkin dia jalan lurus tapi tracknya dia itu bisa beliur ke kiri ke kanan karena memang hidupnya dia tidak pada porosnya, karena tidak pada tepatnya. Baik, masih di Happy Talk presented by Happy Family Center di WA 0811 30 10 38 dari Joko di Sidoarjo. Terima kasih siaran perdana Kuyu, terima kasih. Ya, oke banget itu ya. Pertanyaan, dosa masa lalu yang susah dilupain dan gimana caranya bertahan untuk tidak terjerumus lagi di kesalahan masa lalu. Dosa masa lalu yang susah dilupakan. Masa gak ada sih? Dosa masa lalu ya. Nyinyir tuh kan? Kadang-kadang masih kebawa. Enggak. Makanya aku bilang aku bisa berubah loh, beneran loh.
bisa berubah tuh cara pandang. Suka merenung-merenung nggak jelas itu diem ke tempat yang sepi yang nggak. Itu dulu aku banget loh. Iya makanya kan, ya kan? Orang-orang kalau gitu kan pasti ujung ruangannya adalah tempat paling enak buat nyender dan ngelamun yang nggak halusinasi apapun. Dan begini-begini toh. Benar. Ya kan? Iya itu aku banget. Aku tuh dulu suka menyendiri ya. Sebelum aku pulih tuh aku paling seneng menyendiri. Kalau misalnya kayak dulu aku zaman di Jakarta ya, aku tuh bisa nyetir jam 12 malam, jam 11 itu bisa nyetir ke puncak sendiri gitu. Sampai sana bengong-bengong ya kan, habis itu pulang lagi subuh. Terus dulu dari Jakarta jam 10 malam, wah naik kereta ke Batu gitu loh. Itu sendirian loh yo. Bisa begitu loh. Itu nikmat banget kan yang sendiri-sendiri. Bener. Tapi ya sekarang udah gak kayak gitu. Udah bener-bener hilang ya dosa masa lalu itu sudah bener-bener ditinggalkan. Bukan kita mau dilupakan tapi ditinggalkan. Kalau lupa masih bisa ingat, kalau ditinggalkan mah ya hilang udah pasti. Kayak gitu. Jadi gitu ya Joko ya. Cara mempertahankan untuk tidak terjerumus masa lalu ya berdamailah satu ya. Berdamai dengan terus minta kekuatan dari yang di atas, karena kekuatan yang di atas itu memang istilahnya orang berkata supranatural, itu di luar dari nalar kita. Betul. Tiba-tiba bisa berhenti di 99 perpindahan tahun and then finish itu tidak ngelakuin apa-apa. Ya cuman ada efek 2 minggu itu yang sengsara tuh. Kuncinya satu, mau dulu ya kan. Benar. Mau dan minta dimampukan gitu. Pasti akan dimampukan kok gitu loh. Dan jangan cengeng. Ya kan? Walaupun cewek ya kan, tadi mobil bilang lemah, kalau versi saya sih lembut mereka ini. Karena hatinya tuh gampang keiris istilahnya, dikit-dikit nangis. Orang yang gampang nangis apakah juga ada masalah ya? Kadang-kadang nonton drakor nangis, apa nangis? Enggak lah, itu kan nangisnya lebay atau? Itu karakter ya, maksudnya enggak lah, beda lah. Tapi justru kalau cewek dengan masa lalu yang kurang baik kadang-kadang lebih tough ya, lebih ngeri ya istilahnya, lebih kayak pembunuh berdarah dingin yang tidak punya empati, tidak punya simpati dengan sekitarnya. Iya. Karena secara nggak sadar kan kita kayak pengen melampiaskan dari kita yang kita nggak ngerti, masih kecil kan. Aku ingat kok waktu itu masih umur berapa ya, tiba-tiba datang gitu kan, terus ke mami bilang, mama kenapa aku kok pengen bunuh orang ya. Mami sampai kaget banget. Tuhan gitu kan, sampai kaget banget. Bener, gitu bunuh orang. Rosi bilang pernah takut kalau anaknya bakal tahu nggak masa lalu mominya. Jadi gimana cara jelasinya? Ini pola komunikasi ibu dengan anak. Ini susah loh ini. Atau tunggu timing yang tepat atau umur yang tepat? Aku praktekkan. Serius? Sorry gini. Aku membangun satu keluarga ya, yang nggak mau bohong. Ya, aku nggak mau kompromi dengan bohong. Dan memang anakku Sean itu yang pertama, itu anak yang benar-benar, itu anak mujizat banget loh. Aku 7 tahun nggak bisa punya anak, yang benar-benar udah divonis nggak bisa punya anak, dan akhirnya aku bisa punya anak. Itu udah benar-benar yang mujizat. Karena aku nggak punya salurannya, nggak punya jalannya. Akhirnya Tuhan kasih anak, si Sean ini, ya kan? Sean ini anak yang spesial banget. Dia dari kecil smart banget dan nggak kayak anak kecil pikirannya gitu loh. Jadi dia sekarang umur 8 tahun. Sekali waktu ya kan, dia kan pernah aku tanyakan, dengan suka nanya ibu sama anak gitu kan, Sean paling benci sama cewek apa sih gitu kan, cewek merokok gitu kan, dia bilang gitu. Terus sekali waktu dia iseng kemarin berapa bulan yang lalu deh yo, dia nanya, mami dulu pernah merokok nggak? Dia bilang gitu. Tak liatin dia kan, pernah. Dia kan taunya mami gambarannya kan kayak gini loh yo, kita nggak boleh bohong tapi kita harus mengarahkan gitu loh. Aku bilang, pernah? Masa mami pernah merokok? Yang bener mam gitu kan. Iya benar, tapi nggak enak gitu ya. Gitu kan. Sean, mami dulu merokok ya, karena mami ngalamin masa kecil yang nggak enak. Mami nggak kayak kamu, ya kan? Kamu ada mami yang loves, yang sayang banget, kamu happy sekali, kamu aman. Mami yakin dan percaya kamu pasti nggak akan cari rokok besok, gitu. Tapi mami dulu pernah ngalamin masa kecil mami nggak enak gitu loh. Mami menderita banget dan sendirian, mami nggak enak lah. Akhirnya mami salah bergaul dan akhirnya mami coba itu, gitu. Ya diarahkan lah yo, nggak perlu jaim terus akhirnya bohong, enggak. Sometimes dia juga dia tahu kok, misalnya kayak aku lagi mau buat penyuluhan gitu, atau misalnya mau ada kegiatan di luar ya untuk masalah narkoba atau apa, dia ya lihat aku buat begitu, pernah nganterin juga, jadi dia tahu ya, kita tinggal arahkan lah. Nomor 1 nggak boleh bohong lah. Iya. Ya Harusnya kan? seperti itu sih. Iya. Komunikasi dengan anak, karena begitu mereka mendapatkan satu ketutupan, mereka kan cari cara lain untuk membongkar rahasianya orang tua, atau karena yang paling dekat sementara kan si orang tua. Iya. Dan kita memang harus membina satu keluarga ini, anak-anak ini harus dibesarkan dengan keadaan yang aman. Ya kan? Kalau anak-anak itu aman, nyaman di dalam rumah, dia pasti tidak akan mencari kebahagiaan di luar. Benar, jawaban di luar. Iya kan? Pasti nggak akan begitu.
Happy Talk, sisa waktu dikit banget, tapi terima kasih Mabel Bahari, @mabelbahari adalah Instagramnya. Kalau misalnya mau follow silakan, mau tanya melalui DM silakan, Ya, pasti akan boleh. dijawab dengan baik. Dan Happy Talk ini presented by Happy Family Center, dan Kamis depan kita akan ketemu lagi. Yang pasti mungkin saya minta satu pesan terakhir buat korban terutama. Mabel mungkin bisa membantu para korban ini supaya paling nggak mereka bisa berdamai, mereka bisa dipulihkan, mereka bisa disembuhkan, dan mereka bisa mengalami juga transformasi yang sebaik yang Mabel terima, sampai akhirnya bisa bikin keluarga yang banyak orang berkata itu adalah keluarga sakinah atau keluarga sekinah glory ya, dengan anak yang dahsyat di saat kemustahilan mendapatkannya, akhirnya karena memaafkan, karena kasih, karena hal-hal positif itu akhirnya bisa muncul juga nih anak ajaib nih. Sedikit cerita atau sedikit motivasi buat para korban. Ya, untuk para korban ya yang sedang mendengarkan, please terima dirimu, ya kan. Jangan sampai menyalahkan dirimu sendiri. Itu yang paling ini ya. Terima dirimu dengan baik kalau engkau adalah ciptaan yang sangat-sangat sempurna, yang berharga. Dan please beri pengampunan. Berikan pengampunan untuk pelaku. Karena kalau kita mengampuni, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, ya, akan memberikan kasih-Nya yang besar sekali untuk bisa mengasihi, ya kan? Serahkan ke Tuhan dan yakin Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan yang jelek buat anak-anak ciptaannya. Terima kasih Mabel Bahari. Terima kasih buat semua sahabat Prima yang sudah mendengarkan acara kita. Terima kasih juga buat Happy Family Center yang sudah mempersembahkan Happy Talk ini. Besok kita ketemu di Happy Sharing. Yang pengen curhat, yang pengen sharing, yang pengen apapun ceritain besok kita akan bahas soal LDR. Karena versi saya ini orang yang sangat-sangat tidak percaya dengan LDR. Mabel Bahari, terima kasih. Thank you. Yohanes Albertus, sign out. Thank you, Prima Radio. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Sahabat Prima, selamat datang di brand new show di Prima Radio, Happy Talk, presented by Happy Family Center. Mabel Bahari, terima kasih. Thank you. Yohanes Albertus, sign out. Thank you, Prima Radio.